Fa'idza udi'ah, apabila telah diletakkan, maksudnya diletakkan di sini dilahirkan, al-insanu, manusia itu, min batni ummihi, dari perut ibunya. Istahala, maka mudah insan shorikhon, menangis. Wadzalika, dan itu, min dalam kurung likazzati syaitan, karena pukulan syaitan, la'anahullah. Jadi kalau ada anak lahir nangis berdasarkan kitab ini karena dipukul oleh syaitan. Jadi menangis, menjerit, likazzati syaitan. Allati lam yaslam, yang tidak selamat, minha, dari kasati syaitan. Illa, kecuali Isa bin Maryam, kecuali Isa putra Maryam, wa ummuh, dan ibunya Isa alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang selamat itu Nabi Isa dengan ibundanya. Jadi Nabi Isa lahir tidak menangis, termasuk ibundanya Nabi Isa. Siapa namanya? Siti Maryam. Kita mungkin punya anak 3 dan yang menyaksikannya hampir rata-rata kesininya ini kalau lahir menangis saja. Itu. Kalau ada seorang mubaligh itu memberikan tafsir, kalau anak lahir itu kan dalam keadaan tangan terbuka, ya? Terbuka apa tertutup? Mengepal, ya? Kepal apa tertutup tangan kalau terlahir? Lupa, ya? Iya, sama. Makanya saya bertanya supaya kegaduhan. Iya. Ya terbuka, ya Pak, ya. Cuman ketika gede biasanya rakus sama dunia, pengennya ngepel, ya. Jadi kata salah satu masyayikh di Madura itu, kalau bayi lahir tangan itu agak terbuka. Tapi Pak, giliran tua ya sama dunia kadang-kadang ngepel banget, teman. Rakus, ya, pelit, bakhil. Jadi orang bakhil, alim bakhil, musuhnya Allah. Orang awam biasa aja tapi dermawan, kekasih Allah. Jadi pelajaran daripada orang lahir itu tangan ya kurang lebih agak terbuka, nggak terlalu ngepel. Maksudnya jangan terlalu cinta sama dunia. Li'annallah, karena sesungguhnya Allah ada melindungi Allahumma kepada keduanya, Nabi Isa dan ibundanya. Minha, daripada al-qazzah. Al-qazzah itu pukulan syaitan. Biqauli ummi Maryam, berdasarkan dauhnya ummunya Maryam, ibunya Sayyidina Maryam, zawjati Imran. Jadi Siti Maryam itu putri dari Imran. Nah, apa dauhnya? Wa inni, dan sesungguhnya aku memohonkan hak kepada ia Maryam, bika kepadamu dan engkau, wa dzurriyyataha, dan anak cucunya, minasyaitonir rajim, daripada gangguan syaitan. Jadi kalau ini disebut jaminan lah Pak, ya. Karena ada munajatnya, laporannya adalah daripada ibundanya Siti Maryam. Aku selalu berdoa, ya, aku memohon perlindungan kepada Allah agar terjaga daripada gangguan syaitan. Kan tetap ada pelajaran kepada kita. Ya, kita juga selalu bermunajat kepada Allah, memohon perlindungan Allah agar kita, keluarga dan anak cucu keturunan kita dijauhkan daripada gangguan syaitan.
Ya setidaknya kalau baca Fatihah sambil santai itu ditambahkan ta'awud di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut basmalah sampai akhir daripada surah Fatihah. Jadi kan ada yang biasa Bismillahirrahmanirrahim sampai walau qadim. Tambahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang iblis itu mendapatkan SK ya untuk menggoda manusia ya. Setiap manusia lahir sudah ada pendampingnya ya, yang siap menggodanya. Memang sudah itu. Sebenarnya maksudnya di sini adalah selain memang iblis dalam arti pengertian zatnya iblis dengan sendirinya, Allah juga sudah menggambarkan di dalam Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah memberikan gambaran dua potensi ilhamul malakut, ilham malaikat di dalam hati manusia, juga potensi fujur itu potensi syaitani ya. Coba gangguan setan itu sampai di mana kan? Paling dibisik-bisik juga. Sebagaimana dalam Quran allati yuwaswisu sudurin nas. Ada enggak setan makan manusia? Hampir enggak ada. Aku iblis pengen memakanmu, enggak ada. Tadi manusia makan manusia. Ada. Berarti tugasnya iblis sampai di mana? Membisikin aja itu. Tapi kalau manusia, mama cukup sekali mencit, ribuan manusia habis. Ada nuklir, ada bom atom. Kerjaan siapa ini? Yang namanya iblis apa? Manusia. Mungkin bisikannya mah awalnya dari sana. Kerjaannya cuma alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lu kok manusia ngedengar namanya bisikan? Kan was-was itu bisikan sebutannya ya. Ya maksudnya bukan pendengaran ini. Sebenarnya malaikat ngebisikin sesuatu di hati kita sebenarnya merasakan, mendengarkan itu. Cuman kadang-kadang sering kita pura-pura tuli atas apa? Bisikan malaikat itu. Contoh misalnya ada pengajian tadi mas itu, hatinya mengajaki, tapi berhubung, aduh, taruh dah, ini masih, apa banyak alasannya? Sebenarnya dia sendiri mengingkari kepada bisikan malaikat. Jelas ya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi takwa itu mengilhamkan fujur dan potensi takwa. Baik, jadi tidak ada setan memakan manusia. Ya kalau manusia makan manusia ya banyak. Ya, naudzubillah subhanallah. Zalika zakaru zalika fil hadis, menyebutkan zalika ya kepada itu fil hadis dalam hadis, wa inna iblisa, sesungguhnya iblis ja'a datang iblis layaka'ana menusuk fawaqa'at maka terjadi natuhu tusukannya itu iblis fil hijabi pada penutup. Sebenarnya kata hadis ini iblis itu juga menggoda, iblis itu menusuk dan memukul putranya Maryam yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, cuman sampainya fil hijab. Jadi umpama Nabi Isa dibungkus dalam sebuah hijab pakaian, ya ketika lahir sampai di dalam hijab, nggak tembus kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka oleh karena itu pelajaran kepada kita bagaimana kita ini selalu menanya kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami, keluarga kami, dan anak cucu keturunan kami minasyaitonir rajim. Setidak-tidaknya adalah
Umpama takdir awalnya itu 75% selalu digangguin oleh syaitan, berkat doa dan munajat kita, mudah-mudahan ya berkurang, syukur-syukur sampai tidak ada gangguan syaitan. Syukur-syukur kan kalimatnya syukur-syukur, bukan syukurin, bukan. Karena dalam hadis yang lainnya, tidak ada yang bisa merubah qadarnya Allah kecuali doa. Saya ulangi lagi Pak ya. Tidak ada yang bisa merubah qadarnya Allah kecuali doa. Jadi qadar potensi berubah bisa terjadi. Sebabnya adalah doa. Sebabnya munajat. Ya kita mah nggak usah panjang-panjang doanya. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, nggak berbahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Itu aja. Kita kadang-kadang mungkin ya ada yang belum pesantren, doanya sederhana, ya Allah lindungi kami, keluarga kami, anak keturunan kami daripada gangguan syaitan. Perintahnya birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Wa minas sunnah, dan daripada sunnah al-ma'mur biha, yang diperintahkan biha dengan sunnah, ayu adzanah fi udhunil maulud, diadzankan di telinga yang dilahirkan al-yumna yang kanan. Jadi bayi ketika lahir diadzankan di telinga kanan. Wa yuqamah, dan diiqamahkan di shalah fi adzani fi udhunihil yusra, di telinga kiri. Tadzakiran lahu, mengingatkan kepada al-maulud bil fitrah, dengan fitrah kesuciannya, allati fadarallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia 'alaiha, kepada fitrah, atas fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan fitrah? Ya tauhid, yaitu tauhid, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setidaknya maksud tujuan daripada adzan itu untuk mengingatkan sang bayi baru lahir itu kepada fitrah asal kejadiannya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ini Tuhan kalian? Betul ya Rabb, engkau itu adalah Tuhanku. Setidaknya ingat itu. Ya, setidaknya ingat. Padahal secara mendasar yang namanya bayi baru lahir kan akalnya belum sempurna. Lalu apa syariat adzan ini kok masih bayi, baru lahir? Ya secara ilmu psikologi ada pengaruh. Memori dia itu ruhaninya. Sebenarnya memori di sini itu ruhani. Nah itu tetap akan ada pengaruh kepada ruhaniyahnya ini bayi. Orang ya penelitian modern saja membenarkan ada bayi yang ya bayi 3 bulan, 7 bulan diselamati, sering didoakan, sering dibacakan Quran. Itu begitu lahir sampai dewasanya itu ternyata karakter anak ini besar pengaruhnya daripada proses dari hamilnya ibu itu. Nah apalagi sampai udah lahirnya umur 9 bulan. Gitu. Ya bahkan salah satu doanya pendahulunya Nabi Muhammad itu kan Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan kami karunia anak yang soleh. Padahal ya istrinya belum hamil, sudah nikah. Mohon ya Allah berikan kami keturunan yang soleh. Istrinya belum hamil. Begitu hamil, fabasyarnahu biulamin halim. Begitu ia hamil, dititipkan biulamin halim, anak yang halim, soleh. Padahal istrinya belum hamil. Berarti doa itu yang bisa menyentuh rohani yang kalaupun potensi jasmaninya belum berbentuk jadi. Jelas tidak? Pernah nggak kita merasakan terkabulnya doa kita
Kalaupun itu terkabulnya beberapa tahun setelah doa dipanjatkan beberapa tahun yang lalu. Pernah nggak kita ngalamin gitu? Padahal barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Pertanyaannya, berarti kalau begitu kan Allah sudah menyiapkan ya. Tinggal kitanya ini mau munajat saja. Potensi itu Allah sudah siapkan, tinggal kita mau munajat. Jelas Pak ya? Saya contohkan lagi Pak. Contoh, salah satu doanya Nabi Muhammad itu merupakan salah satu sebab dari musabab ya, doa-doa buyut-buyutnya sampai walajatnya, sampai Adnan ya. Atau maju lagi ke Ismail, Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah bermunajat, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan keturunan yang ia akan menyampaikan risalahnya Kau, membawa rahmat kasih sayang. Jaraknya itu kayak apa? Dari waladi Adnan ke Nabi Ibrahim itu kurang lebih sekitar 2.500 tahun. Nabi Muhammadnya belum lahir. Salah satu pengaruh doa. Kalaupun yang termaktub memang Nabi Muhammad ini sudah dicetakan ya, dari sananya. Tapi kalau kita sebab apa ya, masuk di mangkok sebab, maka doa ini beberapa ribu tahun yang mempengaruhi terlahir kemudian gitu ada maksudnya. Jelas Pak ya? Ya mungkin kita berada di sini, ya kita juga berada di sini. Ini juga mungkin pengaruh doa orang tua kita dulu, doa guru-guru orang tua kita dulu. Kita berada di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang pilihan. Mestinya kan kita ngantuk aja. Ya masjid itu besar, penuhnya hanya Jumat. Nah, ini kita orang-orang pilihan. Ini kita bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Dalam arti ini bagian dari doa orang tua kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Bagian daripada doa orang tua kita. Bagian daripada doa guru-guru kita. Jadi maksudnya apa tadi? Bahwa orang masa orang baru lahir kok sudah diadankan, dia paham juga kan? Bukan itu maksudnya. Bahwa rohani si bayi ini hidup sebenarnya. Itu maksudnya Pak ya, kesambungannya di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, bahwa setiap yang dilahirkan yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi, membuatnya Yahudi, au yunasyiranihi, membuatnya Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang membuatnya menjadi Majusi. Jadi kata Rasulullah SAW, anak itu fitrah dalam artian suci, ya, dalam keadaan suci. Ya kita yang mewarnai, kita yang memberikan gambaran-gambaran, mau diwarnai putih atau hitam, atau warna ungu atau abu-abu, ya orang tuanya memiliki potensi. Terserah orang tuanya. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu berarti kan orang tua memiliki tugas kepada putra-putri kita semuanya. Bagaimana mendidik anak kita, mau dikemanakan, itu tergantung orang tua. Tapi begini hadirin rahimakumullah, saya cerita dahsyatnya doa itu. Dari buyutnya Rasulullah ke Rasulullah itu bahkan ya ribuan tahun, tapi Allah tetap tunjukkan buah daripada hasil doa buyut. Nah kita tidak ada lambatnya, selalu memunajat kepada Allah. Enggak di kita, mudah-mudahan di anak kita. Enggak di anak kita, mungkin di anak cucu keturunan kita semua. Termasuk kita ini supaya dilindungi daripada syaitan, kalau dirinci kurang lebih begini. Ya dijauhkan daripada zina anak kita. Amin. Dijaga daripada maksiat zina, dari mabuk-mabukan. Ya Allah, kita sebutkan di dalam munajat kita. Ya Allah, lindungi keluarga kita,
daripada mabuk, daripada zina, daripada buruknya handphone, daripada buruknya ininya, daripada buruknya fitnah zaman, daripada sebutkan aja kan? Sebutkan ya Allah. Dari buruknya pergaulan, sebutkan kita nggak ada terlambatnya ya. Ya yang sudah mintakan ampun kepada Allah. Gitu. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa'akim, maka tegakkanlah wajhaka, akan wajahmu, lid-dini, kepada agama hanifah, agama yang suci. Fitratullah, yang merupakan kesucian Allah, allati fatarah, yang menciptakan Allah an-nasa, kepada manusia, alaiha, kepada fitratullah. Ini dasar ayat Al-Quran ini. Rasulullah waktu itu ya ngurusin kaum musyrikin ya. Ngurusin kaum musyrikin ya susah amat. Dikasih tahu Rasulullah ngeyel, diarahkan, ia membangkang. Kemudian Allah menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, ya Muhammad, fa'akim wajhan bid-dini hanifah. Udah fokuskan aja wajahmu. Maksudnya fokuskan wajahmu, kurang lebih gambarannya adalah sebenarnya urusan beragama itu urusan fitrah. Dia sudah dititipkan fitrah di di janin itu. Kalau dia benar-benar mengikuti suara fitrahnya, dia akan kembali kepada agama yang hanif, akan kembali kepada jalan yang baik. Banyak maaf nih Pak ya, maling yang kalau sowan kepada kiai itu, kiai doain saya dan anak saya biar tidak seperti saya. Padahal dia kesenangannya nyomot ayam tetangga. Tapi nuraninya mengatakan kiai doain biar anak saya jadi kiai dan jadi anak soleh. Padahal bapaknya maling ayam. Berarti dia kadang-kadang kalau fitrahnya naik, kesadarannya naik berdasarkan fitrah Allah tadi, maka dia hakikatnya tidak mau seperti ayahnya yang juga maling ayam. Jelas Pak ya? Kalau orang kembali kepada fitrahnya, aku yakin masjid itu ramai Pak. Majelis ta'lim itu ramai. Cuman urusan ini lagi-lagi seperti Rasulullah berdakwah kepada kaum kafir musyrikin. Karena kadang-kadang kendalanya ilmu. Apa kata Allah? Fa'akir wajhaka lid-dini hanifah. Udah luruskan aja, fokuskan. Bukan berarti mereka diacuhkan, bukan. Sehingga kan Rasulullah itu ceritanya ya dari Mekah hijrah dulu ke Madinah. Apakah Mekah urusannya sudah selesai? Belum. Karena waktu itu di Mekah ya kafir Quraisy tetap makin menjadi gitu banyak. Betul Pak. Cuman ya adalah kata Allah, daunnya Allah, ya Muhammad dah kamu hijrah ke Madinah. Baru setelah itu terjadi Fathu Mekah, kemenangan Mekah. Itu setelah Rasulullah dari Madinah kan Pak. Berdakwah lagi ke Mekah. Dulu begitu kira-kira. Makanya kita ini yang namanya berdakwah, berjuang fisabilillah itu nggak ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya. Artinya adalah satu sisi belum kita kenai, mungkin di sisi yang lain yang namanya dakwah. Yang penting tadi Pak, melibatkan kesabaran. Seperti Rasulullah SAW, apakah Rasulullah ke Madinah tidak memikirkan kaum musyrikin yang ada di Mekah? Dipikirkan oleh Rasulullah. Buktinya Rasulullah balik lagi menyampaikan risalahnya. Jelas Pak ya? Yang gak masuk telinga kanan mungkin lewat telinga kiri atau sebaliknya sebagaimana adzan dan iqamah. Jelas Pak ya? Ya, jadi memang kita ini terutama yang guru-guru atau suami kepada keluarga, memang yang namanya sabar ini gak ada batasnya ya. Gak ada batasnya. Baik. Jadi fitratullahi allati fataran nasa alaiha. Bahwa Allah itu sudah menciptakan potensi fitrahnya masing-masing. Cuman entah kapan kesadaran itu ya bisa saja karena sebab juga berbarengan dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala.
Faminal amril muta'akkid, maka dari perkara yang pasti alal abawaini atas kedua orang tuanya, ayah fadha menjaga kedua orang tua al maulud kepada anak tadi min kulli syai'in dari tiap-tiap sesuatu yakhruju yang keluar bihi dengan kulli maulud an haddil fitrah dari batasan fitrah. Apa batasan fitrah? Ya kurang lebih adalah batasan agama. Ya, orang tua ini punya kewajiban menjaga anak kita ini daripada batas-batas agama. Makanya penting belajar agama di situ maksudnya. Maaf ini Pak ya. Kadang-kadang kita kasihan sama anak, alasannya kasihan. Tapi sebenarnya tidak sayang. Alasan kasihan biar gak kemana-mana dibelikan TV. Alasan kasihan pegang handphone. Alasan kasihan dibelikan motor. Coba waktu yang kesita anak kita untuk handphone dan TV lebih banyak mana antara ngaji sama main TV dan handphone? Alasan sayang. Coba dah, termasuk saya sendiri. Saya sendiri juga di rumah ada handphone. Tapi antara ya juga ketika kita nambah handphone sama TV, ya nambah PR orang tua. Ngomilnya kudu lebih banyak. Waktunya ngaji, ya debat-debat juga. Ntar dulu dijelasin gamenya, tontonannya. Coba yang bikin ruwet siapa? Halo, yang bikin ruwet siapa? Ya kita sendiri sebenarnya. Maaf nih Pak ya, masyarakat Yahudi itu nonton TV bolehnya cuma setengah jam kepada anak-anaknya. Yahudi itu. Kenapa mereka pintar-pintar? Ya begitu. Jelas Pak ya. Dan kita mesti kita menjaga. Sama, saya punya anak. Bapak-bapak juga punya anak. Habis waktunya. Ya Allah. Makanya ulama dahulu itu kan waktu buat ngajinya banyak banget ya. Banyak kalah kita ini. Hah? Waktu kita kalah sama mainan, sama tontonan. Sehingga apa? Anak itu lebih banyak melihat tontonan tapi kurang tuntunan. Sehingga wajar kalau anak sekarang gampang ngebalikin omongan orang tua. Memang contohnya belum ada. Jelas ya? Ngaji orang tuanya Yasin juga seminggu sekali. Itu pun kalau ada dikir-dikir. Kalau kagak ada dibur juga Yasin. Masalah ya Pak ya. Ngaji tuh kadang-kadang akhirnya orang tua nyerah dititipkan di pesantren. Salah sebenarnya caranya model begini Pak ya. Salah sebenarnya orang tua. Sehingga kadang-kadang orang tua kagak puas yang di pesantren, nyalahkan gurunya, malah tambah kemana-mana lagi. Mestinya orang tua itu jadi tuntunan, jangan cuma tontonan, tuntunan. Ya, tunjukkan anak kita ajak ke majelis, bini kita ajak ke majelis. Lo pengen ke surga kok ngajak-ngajak katanya. Kita kadang kita cuek kok ya. Iya. Sekarang kalau kita belum bisa memberikan tuntunan, kemudian menasehati bini kita, ya debat kusir kan ya, ya Pak ya. Kita bilang bini ngaji apa? Ngajarin ngaji, nyuruh ngaji, ayah aja mas, nggak bisa Pak. Kita nyuruh sekali, balasannya 10 kali. Jelas ya? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tinggal paham batas-batas syariat, mana halal haram. Termasuk ini masya Allah. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak, anak kita semuanya dijaga ya Allah. Termasuk sekarang ini bab pergaulan. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan anak-anak kita. Ya ini tugas kita masing-masing. Sekarang ada handphone, ada motor, gampang udah kemana-mana. Ya,
Yang paling aman ya memang pesantren untuk saat ini. Kalaupun ya yang lainnya banyak yang aman ya. Mau sekolah itu sebenarnya gimana tarbiyah tadi ya. Gimana penjagaan orang tua. Wa yuhasina, dan memperbaiki kedua orang tua itu, kedua orang tuanya tarbiyatahu, kepada didikan al-maulud atau anak. Wa yajtahida, dan bersungguh-sungguh kedua orang tuanya fidzalika, dalam hal menjaga dan memperbaiki tarbiyahnya. Perbaiki tarbiyahnya, perbaiki jaga batas-batas syariatnya, mana halal mana haram. Itu memang agak susah ya Pak ya. Perkembangan sekarang dibendung nih, Masya Allah. Lihat aja tontonan kita itu kayak apa itu Pak ya. Tontonan ya sekarang ini, ya Allah. Anak SD sekarang yang namanya pacaran sudah kenal Pak. Kita mama zaman kita dulu, karena tontonannya itu sebuah pengetahuan, perkembangan. Kita nggak bisa menghindari. Tinggal bagaimana ekstra tarbiyah kita sekarang. Ekstra tarbiyah kita. Kita mah dulu kalau dibilangin, tadi bilangin sama ayahmu, kita mah takut. Karena orang tua benar jadi tuntunan dulu. Jangan mak sekarang bilang sama anak, saya bilangin sama ayahmu, bodoh amat. Orang ngaji juga kagak pernah ngaji ya saya mah. Kawasi juga jarang-jarang. Gak bisa. Dulu mah anak nyolong mangga itu di samping santai jahit, dibilangin sama ayahmu. Enggak. Saya kaget gitu langsung tuh. Ya sekarang tak bilangin ayahmu, itu ayah saya bawa plastik gitu. Tolongnya bareng-bareng. Gak bisa. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini ya diberikan taufik, kekuatan oleh Allah, bisa menjadi tuntunan kepada keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Wa yujannibahu, dan menjauhkan kedua orang tuanya kepada anak al-maradhi'ah, kepada susuan as-su'ah yang buruk. Fa innal radha'ah, sesungguhnya susuan yuwayyiru, merubah at-tiba'ah kepada tabiat, kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka yang dimakan ibunya, usahakan selaku pemimpin kita ini ya berusaha makanannya juga makanan yang halal. Selain halal ya thayyib, halal dan thayyib, halal yang baik. Ini harus seleksi, karena itu menjadi darah daging si anak. Kalau yang dikasih barang haram, yang kepada tabiat kan. Coba lihatin hadirin rahimahumullah, anak para masyayikh, anaknya orang-orang soleh, kok enak kelihatannya dalam sikapnya, tutur katanya, karakternya enak. Karena abahnya paham mana halal, mana syubhat, mana haram, paham. Jelas ya? Nah, pengaruhnya luar biasa makanan kita. Nah, jadi bentuk susu di istri kita kemudian mempengaruhi kepada karakter anak. Ya maaf ini. Ya mungkin ya saat zaman saya itu yang namanya kenal susu itu, susu sapi itu saya kenalnya udah gede Bang. Udah gede zaman saya. Kalau sekarang kadang-kadang umur 3 bulan kan ASI plus susu. Iya ya. Banyak kan susunya udah. Mari sekarang kita takar. Orang yang makan sayur mayur doang, tidak ada daging hewani, itu ke emosi lain. Betul Pak ya? Ngalamin nggak? Pernah nggak kita misalnya sebulan jangan makan hewani, sapi, kambing, ayam, ikan, atau yang daging-daging lainnya? Coba puasa begitu dah. Makanannya cuma tahu, tempe, sayur, tahu, tempe, sayur. Selama 1 bulan, bandingkan emosinya, termasuk kesehatan kita itu ada pengaruhnya. Orang yang sedikit menghindari daging itu potensi sehatnya lebih bagus.
Nah, daging itu berat kawan. Pernah ngalamin begini kan? Pernah coba? Kalau dulu di pesantren-pesantren itu ada beliau tuh puasa 41 hari yang nggak boleh makan yang berdaging-daging bernyawa, ikan, sapi, kambing, itu nggak boleh. Emang badan rasanya benar, rasanya Pak. Sehat, seger. Begitu kena daging lemes. Nah, yang diminum anak kita itu susu apa ya? Sapi, apalagi susu kambing. Bukan nggak boleh. Tetap sekali-kali tubuh ini asupan daging tetap perlu Pak ya. Maksudnya kalau keseringan ya, sehingga karakternya karakter siapa nanti gitu. Gitu loh maksudnya Pak. Padahal sapi, kambing barang haram. Tapi kalau ya polusinya melebihi takaran ya nggak bagus juga gitu loh maksudnya ya. Coba ini, ya Allah. Lah anak kita dulu yang mami cuma adanya singkong, ini hati gitu. Kalaupun nunduk-nunduk, tapi pikirnya jernih. Hatinya lebih tertata dia Pak. Karena salah satunya itu potensi makanan tadi. Jelas Pak ya? Nah kita ini udah tua ya kurangin daging lah. Ya mungkin seminggu sekali dengan makan. Tapi banyak kita ini kalau nggak ikan asin kurang kesep. Ya Allah. Maka orang yang senang makan daging itu ngapunten ya, bukan untuk membandingin. Orang-orang Arab itu kan senang yang daging. Lihat emosinya. Lain emosinya Pak ya. Ya, makanya ASI itu yang merupakan top dah. Ya syukur-syukur imbanglah tetap ada dagingnya dengan takaran-takarannya apa ya.